anak saya ini lahir tidak bisa menangis. Jadi sama dokter bayi itu dibalik, dipegang kakinya digoyang-goyang. Ya betul seperti itu mas, dibalik goyang-goyang gitu sama dokternya sampai dia menangis. Hari pertama setiap dia minum ASI muntah, minum ASI muntah, minum ASI muntah, minum ASI muntah, seperti itu terus sampai hari kedua. Dokter anaknya bilang nggak apa-apa, itu masih penyesuaian. Terus ada yang bikin saya sakit hati itu, nggak cocok ASInya itu bu. Waduh, kok nggak cocok ASInya itu bagaimana gitu. Saya itu sudah berniat kan, istilahnya saya sudah berhenti kuliah, memang niat mau berdagang sama mengurus anak dan keluarga. Lah kok ASInya nggak cocok, itu kan sedih saya mas. Ya sudahlah, saya bawa pulang. Di hari kedua saya bawa pulang, kuning, badannya menguning. Tetap semalaman saya tidak tidur. Jadi habis melahirkan 1 hari 1 malam itu tidak tidur, sampai rumah itu tidak tidur karena dia muntah terus. Hari kedua tambah kurus. Langsung saya bawa ke rumah sakit di Surabaya, rumah sakit besar di Surabaya, langsung dicek. Waktu itu sudah tidak mikir biaya mas, karena sudah di rumah sakit yang sebelumnya dianggap tidak cocok ASI atau anaknya penyesuaian. Saya sudah tidak percaya gitu. Saya cek rumah sakit besar. Waktu diperiksa itu 1 menit saya langsung dikasih tahu. Waktu saya duduk ditanya, bu kendalanya apa? Anak saya setiap minum ASI muntah. Sejak kapan? Sejak lahir. Stop, jangan dikasih ASI. Dak saya mas. Loh. Setelah diperiksa ronsen, ternyata atresia duodenum. Dokternya bilang itu 1 dari 1000 anak lahir. Jadi di antara usus dan lambungnya itu ada penyekat, di mana ASI dan makanan lainnya itu nggak bisa. Semakin saya kasih minuman air putih atau ASI, jadi akan semakin bengkak dan itu bisa pecah, itu bisa fatal buat anaknya. Setelah itu saya dipanggil, dikasih tahu, bu, ini ronsen begini-begini biaya. Waduh, saya itu sudah gimana? Saya telepon suami, waktu itu suami kan kerja langsung datang. Bingung juga berdua mas, pusing, waduh gimana ini. Setidaknya kan masih ada kemarin uang jualan online itu, tapi ternyata cukup untuk hari pertama yang dia diperiksa gitu. Lah kok ternyata harus operasi. Lagi-lagi dapat ujiannya itu di hati lagi. Orang-orang itu menyalahkan saya. Salahnya mamanya itu, sudah hamil kok kuliah. Aduh. Apa anaknya nanti juga ikutan jadi pinter? Alhamdulillah, insya Allah jadi pintar ya. Nah itu sudah, akhirnya saya itu punya komunitas WhatsApp. Waktu itu masih baru-baru bergabung, masih baru-barunya WhatsApp itu. Punya komunitas itu namanya komunitas Manjada Wajada. Itu bilang, enggak apa-apa mbak, sudah enggak apa-apa, enggak usah dipikir, kan saya share minta doa. Ada beberapa orang yang pernah beli produk saya, jadi kan tahu nomor rekening mas. Tiba-tiba rekening saya ini yang tadinya cuma enggak sampai 100.000, itu bisa sampai jutaan pada saat itu. Alhamdulillah gitu, bisa lanjut ke jenjang berikutnya, anestesi dan lain-lain. Hari ketiga sudah diizinkan operasi. Bu, ini besok harus operasi. Kalau tidak dibuka, dia tidak bisa minum selamanya. Tanda tangan surat mas. Itu isinya persetujuan tindakan. Apabila tidak berhasil pada saat operasi, bersedia untuk tidak menyalahkan pihak medis apabila terjadi kematian. Tanda tangan itu keder gitu. Ada tangan sambil nangis. Iya bener. Ada tangan sambil nangis. Tapi gimana mau tanda tangan itu ya harus, kalau enggak gitu kan operasinya enggak bisa jalan. Enggak ada siapa-siapa, cuma saya yang boleh dipanggil, cuma ibunya. Ya sudah, saya tanda tangani, bismillah, saya tanda tangani. Besoknya dioperasi, semua keluarga nunggu. Waktu itu suami saya enggak terlihat sama sekali. Dia masuk ke masjid, mulai dari awal dia turun dari ICU, masuk lift, mau ke ruang operasi. Setelah mengantar itu suami saya pergi, tidak keluar sama sekali sampai dia selesai. Jadi saya tuh bener-bener yang sendirian gitu, nungguin di pintu gitu. Itu di situ waktu itu kan masih belum bisa banyak baca doa. Jadi ya cuma bisa Al-Fatihah, udah gitu aja. Terus ada WA masuk, saya buka. Lagi-lagi saya disalahkan. Itu akibatmu memilih jalanmu yang sekarang. Duh, saya lagi disalahkan gitu. Itu efek perbuatanmu yang sudah kamu lakukan gitu. Ya sudah, itu selesai operasi, alhamdulillah lancar. Nah setelah itu ya itu biayanya itu. Setelah operasi matek gitu biayanya. Alhamdulillah sama mami, sama orang tua, sama yang teman-teman yang lain itu dibantu. Alhamdulillah dapat pinjaman juga, bisa keluar dari rumah sakit. Ya tapi tetap butuh perawatan karena ada bekas operasi gitu mas, bekas operasi di perutnya yang lebih besar dari bekas operasi sesar, besar banget gitu. Jadi tiap hari saya harus ganti kapas dan lain-lain. Wes fix, saya nggak bisa kemana-mana. Dimana dia ini tidurnya 1,5 tahun nggak bisa di kasur.
nggak bisa tidur di kasur, tidurnya selalu di bandung saya. Mungkin ya apa ya, merindukan ibunya, nggak pernah ketemu waktu di rumah sakit. Begitu saya taruh nangis, saya taruh nangis. Udah alhamdulillah akhirnya tambah besar. Waktu itu saya tetap untuk menambah pemasukan saya jualan online, karena jualan online itu satu-satunya yang bisa dikerjain sambil merawat anak kan Mas.